baiknya kita akan menyanyi pujian Ku Buka Alkitab. Tadi kita sudah menyanyikan pujian, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami mau mendengarkan firman-Mu itu karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang ditaburkan kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan, kakak akan perkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama kakak adalah Kak Daud Minggu dan saat ini kakak sedang berkuliah di STT Surabaya, adik-adik. Nah, di sini kakak akan membawa sebuah cerita dan tentu cerita ini adik-adik sudah sering sekali mendengarnya. Benar kan adik-adik? Nah, langsung saja kita buka dalam Yohanes pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, di sini kakak hanya menceritakan saja adik-adik, nanti adik-adik akan baca ayat ini. Nah, dalam cerita ini diceritakan sebuah kisah di mana ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, mengajar banyak orang, tiba-tiba ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa perempuan yang kedapatan melakukan dosa adik-adik. Nah, dosanya ini sangat tidak baik dilakukan, yaitu dosa berzina. Dan ketika ahli Taurat ini atau orang-orang Farisi membawanya di tengah-tengah banyak orang, di situ ada Yesus yang sedang mengajar. Nah, mereka membawa dia di hadapan Yesus. Mereka mengatakan, apabila orang yang kedapatan melakukan zina pada hukum Taurat atau hukumnya Musa, mereka harus dilempari dengan batu adik-adik. Nah, tentu kalau kita dilempari batu pasti sangat sakit. Nah, dalam ayatnya yang ketiga, kakak akan bacakan. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawanya kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Nah adik-adik, pada saat itu, pada hukum Musa, ketika seseorang melakukan zina, dia harus dilempari dengan batu sampai mati adik-adik. Nah, tapi yang sangat luar biasa di sini adik-adik, ketika ahli Taurat mengatakan demikian,
Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membuka pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Dan akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Nah adik-adik, ternyata orang Farisi juga ini menyadari kalau kehidupannya sangat berdosa dan tidak ada satu orang pun yang berani melempar perempuan ini, adik-adik. Nah, disinilah kita dapat mempelajari betapa luar biasanya, adik-adik, pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, adik-adik. Dan buktinya yaitu di ayat yang 11. Di sini ada jawaban Yesus, yaitu jawabannya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, adik-adik. Nah, jadi kalau ada adik-adik melakukan dosa, nah Tuhan Yesus mau mengampuni adik-adik. Kalau adik-adik mau datang kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, adik-adik. Nah, melalui pelajaran ini, adik-adik, bukan saja kita dengarkan, tetapi kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sering disakiti, mungkin kita sering dijauhi teman-teman, tapi yang Yesus ajarkan, kita harus tetap mengasihi mereka, kita harus tetap mengampuni mereka, sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita, adik-adik. Nah, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kakak untuk menyaringkan firman Tuhan. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan, kakak akan mengundang adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk saling mengampuni, Tuhan. Mungkin kami telah melakukan dosa, tapi kami mau datang kepada Tuhan, kami mau mengaku Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau kami mau melakukan hal-hal yang baik, Tuhan. Biarlah Tuhan mengubahkan kehidupan kami, supaya kami semakin diubahkan dalam Tuhan, supaya kami bisa menjadi contoh yang baik dimanapun kami berada, Tuhan. Tuhan memberkati semua orang, Tuhan. Tuhan memberkati juga apapun kebutuhan kami, biarlah Tuhan yang cukupkan. Untuk itu Tuhan, kami mau diubahkan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you.